mensupport kegiatan kita ini. Semoga apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisinya. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, guru Nusantara, untuk menyingkat waktu menjawab tadi tantangan dari Bapak Kasih Penwat kita yang luar biasa ketika memberikan arahannya, bahwasanya kita semua berharap bahwasanya anak-anak didik kita yang semula cenderung atau intensitasnya bermain game, sekarang kita ubah bagaimana caranya agar anak-anak kita intensitasnya ke pendidikan dengan cara memberikan ilmu, salah satunya yaitu dengan Smart App Creator yang insya Allah dalam waktu singkat yang tidak banyak waktu saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyerapnya dan bisa ditularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain guna menjawab tantangan dari Bapak Kasih Penmat kita yaitu Bapak Haji Saiful ya. Yang mana bagaimana caranya teman-teman, sangat mudah sekali. Izin Ibu moderator, apakah sudah diberi hak akses untuk share Ibu? Masih belum Ibu? Ya, sambil menunggu admin memberi saya hak akses untuk berbagi materi. Syaratnya sangat mudah sekali teman-teman untuk membuat aplikasi game. Yang pertama kita harus membuat skenario-nya. Skenario bisa dibuat dari materi pembelajaran kita. Kebetulan masih belum bisa share, jadi saya hanya memberikan gambaran. Ibu moderator minta izin Ibu untuk diberikan hak akses untuk share screen karena saya klik tombol share screen-nya masih belum bisa. Jadi teman-teman silakan. Ya, sudah bisa. Maksud saya share screen di saya, Bunda. Ibu moderator, minta izin saya yang diberi hak akses supaya materi saya tidak beda dengan apa yang saya sampaikan. Share-nya di saya, Ibu. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Ya, teman-teman, jadi izin share untuk menyingkat waktu karena memang waktu kita tidak banyak ya. Jadi pertama-tama silakan Bapak Ibu siapkan dulu materi pembelajarannya ya. Materi PPT-nya bisa berbentuk materi pelajaran, bisa juga berbentuk PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Tergantung kita semuanya. Mau membuat game bisa semuanya dibuat dulu di PowerPoint Bapak Ibu ya. Izin saya buka dulu materi saya. Seperti ini Bapak Ibu, kita coba buka buku. Jadi Bapak Ibu bisa ambil untuk bahan dasarnya, untuk skema pengajaran kita. Kita bisa membuka PowerPoint kita yang sudah kita buat untuk pembelajaran kita. Bisa untuk satu pertemuan ataupun bahkan satu semester Bapak Ibu. Karena kita webinar, jadi mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa diserap. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu, saya sudah membuatkan link Google Site-nya untuk Bapak Ibu ulang di rumah ya. Nanti akan kami share. Ya, seperti ini Bapak Ibu, contoh PPT-nya. Ya, bisa satu semester, bisa tiap pertemuan, tergantung Bapak Ibu. Kalau satu semester begini enak, kita tinggal membuat hotspot-nya. Langkah pertama Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu ubah menjadi JPEG ya. Seperti ini caranya Bapak Ibu, klik file, kemudian export, kemudian change the file, kemudian ubah menjadi JPEG, kemudian simpan. Kemudian Bapak Ibu kasih nama, simpan di mana ya, saya taruh di sini saja. JPEG online, buku digital ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu save. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan di sini muncul 3 pilihan. Yang pertama cancel untuk membatalkan. Just this one, artinya satu slide ini saja covernya. Jadi Bapak Ibu disarankan karena kita buat satu semester, kita klik saja ini all slide. Rantai makanan. Setelah itu kita tunggu Bapak Ibu. Bahasa Inggris. Gambarnya rantai makanan. Kita tunggu Bapak Ibu bebas ya, tidak harus bahasa Inggris. Silakan dibuka PPT-nya. Bebas Bapak Ibu, tergantung mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Setelah itu selesai Bapak Ibu, kita coba kecilkan, kita cari materinya yang tadi sudah terdownload. Bapak Ibu ingat-ingat tadi di mana menempatkannya. Nggak kelihatan Pak. Bagaimana Bapak? Nggak kelihatan.
Tak kelihatan. Oke, saya coba turunkan share screen-nya. Bagaimana Bapak, sudah kelihatan? Ya, seperti ini. Hasilnya nanti seperti JPEG Bapak Ibu ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu download materinya. Pak, mungkin terlalu cepat Pak Umar, terlalu cepat ya. Mungkin agak dipelankan sedikit Pak. Siap. Jadi pertama Bapak Ibu coba buka PPT-nya ya, seperti ini. PPT-nya terserah Bapak Ibu materi yang diajarkan. Bisa dalam 1 pekan, 1 kali pertemuan, bahkan 1 semester bisa, tergantung PPT yang Bapak Ibu punyai. Ini kebetulan PPT saya 1 semester Bapak Ibu, ini ada. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya Bapak Ibu ubah ya. Bapak Ibu ubah PPT ini menjadi JPEG. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu klik file, kemudian Bapak Ibu ekspor, kemudian ubah bentuknya, change file type. Kemudian ubah dalam PNG atau JPEG, bebas Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Kemudian Bapak Ibu kasih nama. Diulang Pak, ini cara dari file dari ekspor tadi Pak. Agak pelan di langkahnya atau ada ininya Pak, ada yang bisa kami pelajari gitu Pak. Ada Ibu, nanti nanti setelah acara ini saya bagi di link site-nya lengkap Ibu dari awal. Oh baik. Tapi kalau lebih pelan kami lebih nangkap kayaknya Pak. Ya, Terima kasih Ibu. banyak. Siap, saya coba ulangi teman-teman ya. Teman-teman coba buka PPT-nya ya. Silakan dibuka PPT-nya seperti ini. Ini untuk bahan dasar kita supaya diubah menjadi seperti arahan Pak Kabit tadi, Pak Kasih tadi untuk membuat pembelajaran digital dan sekaligus gamenya ya. Setelah itu Bapak Ibu klik file ya. Setelah itu Bapak Ibu klik export, kemudian change file, kemudian Bapak Ibu pilih PNG atau JPEG. Yang penting dia berbentuk gambar supaya apa? Supaya PPT tadi kita ubah menjadi gambar dan kita masukkan di sak Bapak Ibu ya. Kemudian disimpan. Kemudian Bapak Ibu kasih nama, tempatkan di mana ya. Seperti ini. Kasih nama buku kelas 7 digital. Setelah itu Bapak Ibu simpan ya. Bapak Ibu simpan dalam bentuk JPEG atau PNG boleh Ibu ya. Terserah. Ini JPEG Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian simpan, save. Kemudian pilih yang all slide Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pilih yang tengah, berarti hanya covernya saja yang Ibu ubah jadi gambar ya. Jadi pilih yang all slide. Dalam arti semua slide kita ubah menjadi JPEG agar sekaligus kita rapel Bapak Ibu. Kalau kita gajian mau rapel, maka dalam pembuatan digital juga Bapak Ibu bisa rapel slide-nya menjadi JPEG semua seperti yang saya peragakan tadi. Setelah itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu download aplikasinya. Saya sudah bagi di sini. Di grup kita itu sudah ada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Silakan di-download aplikasinya. Saya copy, saya bagikan ke room chat ya, seperti ini. Ya. Itu softwarenya Bapak Ibu saya sudah kirim ya di ruang chat. Saya kirim untuk setiap orang. Oke. Ya, kemudian ini contohnya Bapak Ibu. Jadi hasil webinar kita, kalau kita serius, insya Allah ada 3 skill yang kita dapatkan Bapak Ibu. Pertama, skill pembuatan pembelajaran digital. Kita bisa online-kan Bapak Ibu. Ini contohnya. Saya kirim di chat. Dan satu lagi ini yang berbentuk Android Bapak Ibu menjawab tantangan Pak Kasih Pemmat tadi. Kita buat game berbasis Android.
Dan yang ketiga yaitu Bapak Ibu bisa mengkonvertnya ke dalam desktop ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengkonvert APK yang kita buat 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama berbentuk online langsung berupa link Bapak Ibu. Yang kedua berupa aplikasi Android. Dan yang ketiga berupa desktop Bapak Ibu ya. Itu nanti sudah saya share di chat Bapak Ibu ya. Sekarang setelah diinstal Bapak Ibu, nanti hasilnya seperti ini. Tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan karena nanti seputar pertanyaan door prize dari saya yang dijanjikan Bapak absen tadi, satu pertanyaan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini gampang sekali. Bapak Ibu perhatikan di sini, tool menu utamanya ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama edit ya. Edit ini berisi tentang ini Bu, semuanya seperti yang di Word Bapak Ibu. Kemudian insert. Insert ini adalah untuk memasukkan aplikasinya Bapak Ibu ya. Kemudian template. Setelah terbuka begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu disuruh buka ini. Disuruh buka ini seperti ini. Bapak Ibu tentukan di sini apakah Bapak Ibu membuat aplikasi pembelajarannya menggunakan nanti outputnya berbentuk iPad, ataupun iPhone, ataupun yang Android. Kita pakai yang umum saja Bapak Ibu ya. Kemudian pilihannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama berbentuk landscape, portrait, atau gabungan. Bisa landscape, bisa portrait. Saya pilih yang landscape saja Bapak Ibu seperti ini. Kemudian Bapak Ibu submit ya. Ya, inilah tampilan awal Bapak Ibu. Tampilan awal dari Smart Apps Creator Bapak Ibu ada 6 tool utama. Yang pertama edit, seperti di Word Bapak Ibu ada semua di sini. Kemudian insert, bisa menginsert berbentuk JPEG yang tadi kita JPEG kita convert tadi Bapak Ibu. Kemudian bisa memasukkan audio berupa suara kita, ataupun video pembelajaran kita bisa Bapak Ibu, ataupun HTML lengkap Bapak Ibu ya. Ini untuk tool menu utama insert. Kemudian tool ketiga yaitu template Bapak Ibu, ini berupa template-template yang variatif ya. Kemudian template yang ketiga, yang keempat toolnya menu utama adalah animasi. Ini animasi gunanya untuk seperti yang di PowerPoint Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah tidak asing dengan PowerPoint, maka Ibu tidak akan asing lagi dengan Smart Apps Creator. Kemudian ini Bapak Ibu yang ini suara apa ini? Halo? 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 Suara apa ini? Ada musik? Mohon Ibu admin untuk di-unmute dulu biar tidak terganggu teman-teman. Bapak yang jadi host, Pak. Bagaimana Ibu? Saya alihkan Bapak jadi host. Oh, nanti saya kurang konsentrasi, Bu. Kalau saya menerangkan sambil meng-unmute teman, nanti pikiran saya terbelah. Nanti Ibu saja. Wah, musiknya keras sekali nih. Hah? Enggak kedengaran sih, Pak, di sini. Ya, sudah hilang. Nah, Ibu lihat di kolom partisipan saja. Jika mic-nya menyala, Ibu langsung unmute ya. Ya, baiklah teman-teman, kita kembali lagi. Tool yang kelima teman-teman yang tak kalah hebatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Smart App Creator ini bukanlah aplikasi yang berbasis rumus teman-teman ya. Ini tidak berbasis rumus teman-teman, tetapi berbasis logika ya. Cukup mengklik interaction, nanti saya jelaskan. Dan yang tool keenam adalah untuk mengatur tampilan per slide-nya teman-teman ya. Kita mulai lagi di slide pertama teman-teman. Slide pertama ini gunanya untuk menampilkan video pembuka kita. Bisa berupa slide gambar tadi. Contoh saya sini drag, klik kanan teman-teman ya. Klik kanan, kemudian insert background. Kemudian kita cari tadi yang kita sudah jadikan JPEG. Ya, ini teman-teman covernya kita jadikan cover. Ya. Sudah jadi teman-teman ya. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lebih kreatif lagi, bisa memasukkan video teman-teman dengan cara insert. Ya, insert, klik menu kedua, yaitu menu utama yang kedua, insert. Kemudian teman-teman tinggal masukkan video. Ya, pilih lokal video, kemudian submit.
teman-teman silakan pilih video pembuka teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya buka di sini, izin buka bumper video yang sudah saya siapkan seperti ini. Kita tinggal masukkan insert. Ya, maka nanti pilihan kedua kita yaitu video pembukanya bisa berupa bumper video gabungan dengan cover bukunya. Seperti ini teman-teman, kita coba preview. Jadi kita mainkan animasinya ketika browsing, kita play, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kita klik, kita play teman-teman ya. Klik play supaya nanti ketika dibuka anak-anak, maka bumper video kita akan terbuka seperti ini. Ya, maka otomatis akan terbuka teman-teman. Masih loading teman-teman. Terus yang kedua, slide kedua teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan slide sesuai dengan JPEG yang sudah kita buat tadi ya. Kita tinggal copy saja. Kita perbanyak dulu seperti ini. Ya, sedikit saja sebagai gambaran. Kemudian kita masukkan teman-teman. Kita masukkan di sini dengan cara klik kanan, kemudian insert background ya, supaya nanti gambarnya full teman-teman. Ingat tadi tempatkan di mana. Jadi teman-teman klik begini untuk tampilannya. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bikin link. Ketika ini diklik greeting, maka nanti akan mengarah materinya ke greeting. Ketika diklik asking about and stating one's condition, nanti akan mengarah ke materinya. Caranya bagaimana? Teman-teman siapkan dulu materi greeting ya. Klik slide kedua, kemudian insert lagi background teman-teman seperti yang tadi. Di sini kita lihat ini materi greeting yang ini kita masukkan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi masternya, menu utamanya ada asking about and stating one condition. Berarti kita taruh di slide ketiga ya. Tapi tidak mungkin teman-teman ya, materinya cuma satu, ini yang contoh teman-teman ya. Kita contoh supaya mengelingkan ketika diklik ini maka akan muncul greeting. Tetapi materinya bisa berlanjut teman-teman. Teman-teman bisa insert, masukkan lagi materinya, slide kedua ini. Kemudian masukkan lagi slide ketiga tentang greeting. Saya kasih contoh 3 aja teman-teman ya. Setelah ini baru kita lengkapkan. Nah, seperti ini ya. Anggaplah kita sudah cukup kasih materi greeting ke anak-anak 3 ini. Tapi Bapak Ibu jika rasa kurang bisa ditambahkan ya. Kemudian kita bisa masuk materi kedua yaitu asking about and stating one condition. Kita klik lagi di sini. Klik insert background teman-teman ya. Insert background. Kemudian cari materi yang kedua. Tinggal diklik. Ya, seperti ini teman-teman. Ternyata ini materi ketiga teman-teman. Caranya untuk menaikkan materi kedua supaya ada slide, kita geser saja teman-teman. Kita drag begini ya. Nah, kita isi dengan materi yang kedua yaitu asking about. Kita insert background. Kemudian kita masukkan materinya. Nah, sudah teman-teman ya. Kita bikin link 3 dulu ya. Nanti teman-teman bisa lihat tutorialnya di link yang saya berikan. Setelah kita buat materinya, menu utamanya ini teman-teman kita kasih judul. Kita kasih insert, masukkan teks horizontal seperti ini. Kita drag teman-teman. Di sini ya, kita tulis menu utama. Menu utama. Kita bisa memperbesar teman-teman, caranya di sini. Kita kasih huruf 40, kita drag kemudian, maka tulisannya akan besar ya. Kemudian bisa juga tulisannya diubah dari Times Roman ke huruf-huruf yang sudah ada di sini ya. Kemudian tinggal diblok lagi, kemudian tinggal dikasih warna sesuai selera teman-teman.
Yang penting tidak kontras dengan background-nya. Kemudian di blok, biar diperbesar lagi supaya besar seperti ini. Kita tinggal drag. Ya. Kemudian biar cantik teman-teman, kita kasih animation ya. Klik di tool menu utama yaitu di animation. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih seperti yang ada di template PowerPoint. Di sini banyak Bapak Ibu tinggal dipilih sesuai selera, kemudian di loopkan, kemudian di add, kemudian play when browsing ya. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian kita hubungkan. Logikanya sederhana karena bukan bahasa pemrograman teman-teman. Greeting ini ketika diklik maka nanti akan tertuju ke sini, ke materi greeting. Caranya bagaimana? Teman-teman insert ya, kemudian masukkan hotspot. Ini logikanya teman-teman. Kemudian drag ke tulisan yang ada greetingnya. Seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih logikanya teman-teman karena bukan bahasa pemrograman. Kita interaction, kemudian kita touch, kemudian kita tunjuk hotspotnya tadi, kemudian kita hubungkan ke slide kedua ini. Jadi nanti ketika diklik, maka mengarah ke sini teman-teman. Ini bahasa logikanya sederhana teman-teman. Tinggal diklik interaction, kemudian touch, kemudian klik hotspot, kemudian dihubungkan ke halaman kedua, kemudian submit. Kemudian kita buat hotspot baru agar ketika diklik asking, maka dia masuk ke materi kedua di sini, yaitu di halaman kelima. Jadi hotspotnya nanti kita arahkan, insert, hotspot lagi, kita drag di sini, kita perbesar sesuai ukuran hurufnya teman-teman ya. Seperti ini. Kita drag. Kita bisa naikkan pelan-pelan. Kita drag ke bawah karena sampai dengan condition. Kemudian kita tarik ke atas ya. Oke. Tarik ke bawah. Op. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita hubungkan ke materi ketiga, yaitu taking leave. Di halaman keberapa ini? Ke-6. Ya. Halaman ke-6. Kita hubungkan lagi. Caranya kita masukkan hotspotnya. Sangat mudah teman-teman. Kemudian kita perkecil hotspotnya sesuai dengan tulisan yang ada di taking leave. Seperti ini. Kemudian kita logikakan teman-teman, karena bukan bahasa pemrograman, kita tinggal logikakan secara sederhana. Ketika diklik ini, maka akan terarah ke materinya. Yaitu kita klik ini, kemudian kita arahkan ke halaman 4 dengan cara klik interaction, kemudian touch, kemudian pilih hotspotnya, yaitu hotspot yang asking condition, kemudian switch page, kemudian lihat teman-teman dia di halaman keempat, jangan sampai salah, klik halaman 4, kemudian tambahkan, dan selanjutnya kita buat yang taking leave, tinggal touch, kemudian hubungkan, kemudian ingat halamannya adalah halaman yang materi ke-6 ya. Kita simpan. Sekarang kita coba dulu teman-teman bagaimana hasil aplikasi kita yang telah kita buat 3 halaman. Seperti ini teman-teman. Kemudian ketika diklik ini greeting, maka akan mengarah ke greeting. Kembali lagi menu utama home. Kemudian diklik materi kedua, maka akan mengarah ke materi kedua. Kembali lagi ke menu utama. Ketika diklik, maka akan mengarah ke materi ketiga. Jadi sangat mudah teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman sebelum saya lanjut? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kita kasih tanda button teman-teman. Tanda button itu untuk mengarahkan next seperti itu di slide di PowerPoint.
Jadi ini kan di materi pertama ada berapa slide ini? 1, 6. 2, 3. 3 Bapak. Ya, ada 6 yang aslinya tapi saya contohkan 3 ya. Oh, ya. Jadi nanti kita tambahkan di sini Bapak Ibu guru hebat, kita tambahkan klik button yaitu next dengan cara kita insert dulu. Insert, kemudian kita masukkan image-nya. Kita cari buttonnya seperti ini. Buttonnya yang mana ya ini ya? Saya cari dulu teman-teman. Button next ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari di Google banyak itu teman-teman tanda-tanda buttonnya. Nih, kemudian resize mana? Resize seperti ini teman-teman. Nah, ini buttonnya seperti ini, next ya. Banyak pilihan teman-teman, bisa nanti di Google banyak. Kita pilih saja yang ini, kecil. Ya, seperti ini teman-teman. Kita resize, kita perkecil. Seperti ini, kita posisikan di mana? Mau di bawah boleh, di atas boleh. Tapi umumnya di bawah teman-teman ya. Sini. Kemudian jangan lupa teman-teman kita kasih hotspot untuk membuat bahasa pemrogramannya. Klik insert, kemudian hotspot, kemudian teman-teman silakan di drag seperti ini sesuai besarannya ya. Tetapi jangan lupa teman-teman biar ini tampilannya menarik, tombol next-nya teman-teman kasih animasi ya. Animasi di sini teman-teman bisa pilih seperti di PowerPoint ya. Tinggal sesuai selera. Seperti ini, kita tinggal klik, loop, add, kemudian jangan lupa play ya. Kemudian tutup dengan hotspotnya untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Seperti ini, kita pemrograman dulu dengan bahasa logika. Ketika ini diklik, maka akan mengarah ke halaman ketiga, yaitu dengan cara klik interaction, kemudian touch, kemudian objeknya, hotspotnya, kemudian switch page-nya ke halaman ketiga. Tambahkan submit. Ya, kita ulang, kita copy lagi untuk halaman 3 ke halaman 4, teman ya. Kita sudah buat, kita copy saja, tekan CTRL-C, kemudian tempatkan di halaman keempat seperti ini. Kita bisa taruh di sini yang agak sepi. Kemudian kita copy lagi ke halaman 4. Oh, sudah ada nih teman-teman. Kembali ya, kita tinggal tambahkan di sini logo rumah saja, logo rumah kembali ya. Kita insert, kita masukkan image, kita cari logo rumah seperti ini. Nah, kita resize, kita perkecil, kita taruh di atas untuk tanda back ya. Baru kita program teman-teman. Caranya klik begini, kita hapus tadi ini karena tadi miliknya yang slide di atasnya, kita hapus, kita buat yang baru. Touch, kemudian hubungkan ke hotspot, kemudian switch page, kita arahkan ke halaman keempat. Kita tambah, kita submit ya. Setelah itu kita buat langkah yang sama di tombol ini. Kita back ini berarti nanti kembali ke halaman ketiga. Kita kasih hotspot. Kita taruh di sini. Kita drag sesuai besaran tandanya. Kemudian kita bahasakan program. Kita klik, kita switch kembali ke halaman ketiga. Ya. Kemudian kita buat yang ini back ke menu utama, kita kasih hotspot lagi. Jangan lupa teman-teman bahasa pemrogramannya cuma pakai logika sederhana teman-teman. Kita pakai hotspot saja. Kita masukkan begini, kita perkecil sedikit sesuai ukurannya. Kemudian kita buat bahasa pemrogramannya yaitu bahasa logika. Kita klik switch page, kita kembalikan ke menu utama. Ya. Sekarang kita tinggal submit. Kita tinggal mengkasih animasi yang di sini tadi lupa teman-teman. Kita kasih animasinya supaya bergerak beda dengan yang tadi di atas. Kita ambil yang berputar.
tapi terlalu besar teman-teman. Kita cari yang zoom saja seperti ini. Kita klik, kita add, kita play. Ya, oke, sudah. Kita lihat teman-teman hasilnya. Kita preview. Ya, sudah jadi. Kemudian kita klik materi yang pertama. Maka mengarahkan materi pertama, kita lihat teman-teman animasinya berjalan. Kita klik tanda panah untuk melanjutkan materinya. Masuk teman-teman untuk melanjutkan materi ketiga. Masuk teman-teman kembali. Ya, kemudian kembali ke menu utama. Kita klik yang materi kedua, maka mengarah tinggal kasih button teman-teman. Sama seperti langkah yang pertama tadi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Iya, Pak. Bisa, Pak Umar. Bisa ya. Tinggal diulangi lagi di videonya. Iya, gampang sekali nih Bapak Ibu. Tetap semangat. Biar nanti ada tantangan dari Pak Penmat tadi, Kemenak, Bapak Ibu bisa buktikan, ajari anak-anaknya. Ayo, silakan buat materi pembelajaran yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu kasih arahan seperti ini, insya Allah anak-anak akan lebih tertarik lagi untuk belajar. Selanjutnya teman-teman ya, sekarang kita akan masuk ke acara pembuatan gamenya ya. Untuk pembuatan materinya gampang teman-teman ya. Materinya bisa dipahami. Sekarang kita coba buat gamenya, bikin kuisnya teman-teman. Teman-teman drag, ambil backgroundnya. Backgroundnya silakan diambil teman-teman. Bisa diambil di YouTube banyak seperti ini. Tinggal kita ambil, kita masukkan. Kita open seperti ini teman-teman. Kemudian kita ambil pertanyaan dari greeting di sini teman-teman. Ya, misalkan yang paling sederhana good morning. Ya, kita buat pertanyaan di sini tentang good morning. Ya, kita masukkan dulu insert teman-teman. Kemudian masukkan teksnya. Di sini kita kasih anak-anak perintah dulu, petunjuk mengerjakan tugas. Pilihlah jawaban yang paling benar. Tinggal kita drag, kita sesuaikan, kita blok, kita sesuaikan besarannya teman-teman. Seperti ini. Kita drag. Oke, tempatkan di tengah. Kita kasih tanda seru, barulah kita buat soal dan pilihannya. Kita masukkan lagi, insert, kemudian teks. Sini, kita drag perbesar supaya enak dibuat. Kita tempatkan di sini pertanyaannya seputar materi yang pertama. Ya. Taruh di sini. Kita kasih tulisannya, kita masukkan tulisannya. Terlalu kecil teman-teman, kita perbesar. 40. Seperti ini. Kita masukkan pilihannya teman-teman. Kalau undo, sini teman-teman ada tanda undo. Kemudian kita pilih A. Misalkan good afternoon. B. Good night. C. Good morning. Dan D. Good day. Tinggal kita drag teman-teman supaya muncul semua tadi yang kita buat. Seperti ini. Kita tinggal kasih jarak. Ya, seperti ini kita tinggal atur saja. Contoh teman-teman ya, satu soal.
Jika sudah dibuat begini teman-teman, kita tinggal mainkan animasinya. Animasinya kita mainkan. Kita ambil yang lain, yang mudah dibaca seperti ini. Kita add, play animation. Kemudian yang ini tidak usah teman dibuat animasi karena nanti anak-anak bingung. Sekarang kita logikakan teman-teman, kita buat bahasa logikanya, pemrogramannya dengan logika. Teman-teman buat hotspot lagi seperti tadi. Hotspot. Kemudian teman-teman drag di semua jawaban dari A sampai D, ya. Di drag semua seperti ini. Kemudian teman-teman tambahkan button atau kan tambahkan tambahkan tanda salah, tanda benar di sini teman-teman dengan cara insert, kemudian teman-teman bisa pilih logonya, kita cari tanda benar, ya. Tanda salah seperti ini. Bisa juga kita cari tanda benar. Kita cari tanda benar. Salah lagi. Ada 2 variasi teman-teman. Kita ambil lagi yang menarik. Kita ambil yang benar. Mana benar ya? Tanda benar. Seperti ini. Ya. Oke. Ini sudah ada orang. Kita pakai yang orang. Tanda benar ini. Ya. Setelah ini semua kita dapat. Bagaimana memunculkan skornya teman-teman? Muncul skornya, kita buat dulu, yaitu logo skornya. Lebih dari 90% itu paling sering pakai media yang namanya YouTube. Yang kedua adalah WhatsApp. Apalagi di masa pandemi ini, batas silaturahimnya. Ya, skor nilai ini teman-teman. Kita kasih skor nilai di sini ya, logonya. Taruh di mana ya supaya bagus. Sini kita perbesar. Ya, setelah animasinya sudah ada, kita tinggal masukkan skornya, insert. Teman-teman pilih di sini ya, untuk nilai teman-teman pilih counter, tetapi yang paling bawah, global counter. Supaya apa? Supaya nanti ketika nilainya soalnya sampai 10, berarti nanti nilainya secara otomatis 100 ya. Kita kasih perbesar dulu teman-teman, hurufnya 70, masih kurang besar, 85, oke. Kebesaran teman-teman, 70 saja. Ya, kebesaran kita bikin 60. Ya, pas teman-teman ya, 60. Seperti ini teman-teman. Ya, secara logikanya ketika anak-anak menjawab soal kita benar, maka nanti akan muncul di sini. Kita buat soal karena waktu kita mepet teman-teman ya, karena webinar kita buat 2 soal saja. Caranya kita copy saja teman-teman. Kita copy, kita pastekan seperti ini. Kita tinggal mengubah kata-katanya. Kalau ini selamat pagi, kalau ini kita ganti selamat malam. Ya. Sekarang kita buat bahasa pemrogramannya teman-teman. Teman-teman perhatikan, kita buat animasinya dulu ini supaya menarik anak-anak. Kita bikin animasi yang spin. Ya, seperti ini benar. Kemudian kita add. Ya. Kemudian jangan lupa teman-teman supaya ini enggak kelihatan, nanti kita sembunyikan dulu. Ya. Supaya nanti ketika di preview dia tidak muncul ya.
Ya, sekarang animasinya yang ini kita animasikan. Kita animasikan yang mana ya? Yang wipe saja seperti ini. Lalu kita add, kita play ya. Sekarang kita buat bahasa logikanya teman-teman. Ketika anak-anak mengklik good afternoon, maka jawabannya salah, akan muncul ini. Ketika jawab good night salah, juga akan muncul ini dan nilai tetap 0. Ketika anak-anak mengklik good morning, maka jawabannya akan muncul ini dan nilai akan bertambah 50 karena kita 2 soal. Jadi 1 soal adalah 50 teman-teman ya. Caranya bagaimana? Klik di hotspot sini teman-teman. Kemudian interaksikan thoughts ya. Kemudian klik hotspotnya. Kemudian teman-teman ingat yang mau ditampilkan yang salah ya. Yang salah kemudian otomatis tidak usah ditambahkan nilainya, tetapi mainkan animasinya saja. Play animation, add. Ya. Kemudian logika yang kedua, jika menjawab good morning, maka akan muncul ini hilang. Ya. Caranya bagaimana? Caranya buat hotspot baru teman-teman, karena untuk jawaban yang benar, tempatkan di, kita kecilkan dikit teman-teman, di C. Ya, di jawaban yang benar. Kita drag seperti ini. Kemudian kita buat bahasa pemrogramannya. Klik thoughts. Kemudian tampilkan benar. Kemudian play animation, add. Kemudian jangan lupa ulangi lagi teman-teman untuk memanjulkan angka. Klik thoughts. Kemudian pilih yang counter. Seperti ini. Kemudian teman-teman untuk nilai, teman-teman tambah nilai ya, increase ya. Kalau decrease turun teman-teman, kalau increase skornya kita kasih 50. Ya. Submit seperti ini. Kita coba dulu teman-teman sebelum masuk ke soal kedua, kita preview hasilnya bagaimana. Oh, yang ini masih muncul teman-teman, harus dihilangkan. Ya. Harus dihilangkan di sini. Animasinya harus dihilangkan. Ya. Tidak usah dianimasikan. Ini teman-teman, tidak usah. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman soalnya. Ketika anak-anak menjawab good afternoon, maka salah yang muncul gambar salah. Seperti ini. Ketika menjawab good night, juga sama, salah. Muncul ini. Ketika jawab good day, juga sama. Muncul ini. Tetapi ketika jawab good morning, maka akan muncul benar. Kemudian ininya dihilangkan. Kita atur lagi teman-teman. Kita kembali ke back dulu. Ketika diklik ini, maka tanda ini hilang teman-teman ya. Kita klik, logikakan, interaction, touch, kemudian kita klik ini, kemudian kita hide. Ya, kita coba lihat hasilnya, teman-teman. Background suaranya dipadam. Klik, good night, salah, keluar, good day, tetapi good morning, keluar, yang salah hilang. Nilai 50. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Halo teman-teman? Iya Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Sekarang kita coba yang buat bahasa yang kedua. Soal kedua supaya nilainya nanti kalau benar berarti 100 teman-teman ya. Kita pilih jawaban yang benar adalah good night. Kita buat jawaban yang salah dulu. Kita touch. Kemudian kita bikin hotspotnya. Kita touch ini, kita klik ya teman-teman. Kita pilih yang salah teman-teman ya. Anggaplah ini semua salah, kecuali good night yang benar. Kemudian kita play animation. Kemudian add. Kemudian kita pilih yang benar sekarang. Berarti good night. Kita buat hotspot baru. Hotspot baru kita perkecil, kita sesuaikan di sini di good night
seperti ini, sama besarnya teman-teman ya. Kita buat bahasa pemrogramannya, touch, kemudian kita pilih gambar yang benar, play animation, kemudian add. Kemudian hotspot selanjutnya untuk menghilangkan ini. Ketika jawab good night, ininya hilang. Berarti touch, pilih gambar ini, sembunyikan, hide. Ya, itu bahasa logikanya. Kemudian tinggal tambah nilai, klik good night lagi. Kemudian ketika disentuh, maka akan bertambah nilainya 50 lagi. Berarti nanti jika benar dua-duanya, nilainya 100. Kita coba teman-teman, hasil preview kita ulang dari ini, menu utama. Menu utama kita tambahkan game teman-teman ya. Kita tambahkan game, berarti kita tambah tulisan game, kita copy saja yang ini, biar cepat. Kita copy, kemudian kita tempatkan di game. Copy mana? Copy, paste. Oke, di sini kita kasih tulisan game atau quiz, boleh, terserah teman-teman bahasanya ya. Kemudian kita tempatkan di tengah seperti ini. Kemudian hurufnya biar beda dengan di atas. Kita kasih ini. Kita bikin animasinya. Iya. Tambahkan. Oke, kita buat hotspotnya teman-teman supaya mengarah ke game yang sudah kita buat. Ya. Kita drag ke sini. Kita tutupi di sini kuisnya. Kemudian kita buat bahasa pemrogramannya, bahasa logikanya. Ketika diklik kuis, maka akan terarah ke halaman berapa tadi ini? 7 ya. Halaman 7. Kita submit. Kita coba teman-teman. Review. Nah, lihat teman-teman. Ini ada kuisnya. Kita klik quiz, maka akan terarah ke sini. Kemudian ketika dijawab afternoon, maka salah. Ketika jawab good morning, maka benar, salahnya hilang, nilai 50. Tinggal tombol selanjutnya next teman-teman ya, agar bisa mengarah ke soal kedua. Kita tinggal copy saja teman-teman, ini. Copy tombol next. Kita tempatkan di slide ke sini. Kita paste seperti ini. Kita tinggal perbesar hotspotnya sesuai dengan gambar. Ini yang tadi punyanya slide lain kita hapus. Kemudian kita touch. Kita hubungkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 8. Kita submit. Halaman 8 kita kembalikan ke menu utama. Ya. Kita tinggal copy ini teman-teman. Copy, kita tempatkan di kuis terakhir kita. Kemudian kita tinggal hotspotkan. Kita ulang dulu, kita hapus dulu yang lama. Kita buat baru, logika baru. Kita hubungkan ke halaman yang utama. Oke teman-teman, jadi coba kita lihat. Kita flashback lagi. Ya, ketika ditekan quiz, maka akan terarah ke game. Kemudian ketika jawab benar, anaknya cerdas, berarti langsung dapat nilai. Kemudian tekan tombol soal selanjutnya, mengarah ke soal kedua. Ini teman-teman, masih salah. Harus dihilangkan dulu teman-teman, supaya nggak muncul. Kita hide dulu teman-teman. Kita hide dulu, klik gambarnya, pengaturannya, hide. Kemudian kedua juga hide. Kita coba lagi teman-teman. Ini butuh kesabaran teman-teman. 1 hari, 1 aplikasi lumayan teman-teman. Tergantung semangat teman-teman, apalagi semangat 17 Agustus ini. Saya yakin teman-teman pari-pari semangat semua. Ya, seperti ini. Ketika diklik good morning, maka akan muncul jawaban benar dan nilai. Kemudian klik selanjutnya, nomor 2. Ketika dijawab
good night, good morning, good night 100. Tadi belum dibuat bahasa pemrogramannya teman-teman. Lupa, maaf teman-teman. Kita buat dulu bahasa logikanya. Ketika diklik good night, maka nanti yang muncul adalah tanda benar. Kemudian play animation, add ya. Dihapus karena tadi di copy teman-teman. Jangan lupa kalau mengcopy harus dihapus teman-teman ya, agar tidak salah hotspotnya. Kemudian ketika diklik good afternoon, good night, berarti nanti muncul salah. Kemudian play animation, add. Kemudian ketika diklik good night, maka nilainya muncul. Thoughts, maka kasih skor. Tambahkan skornya berapa, karena 2 soal, 1 soal 50. Submit. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ketika jawab benar, berarti langsung 50. Kenapa 50 teman-teman? Karena stat kita di nomor kedua. Tetapi beda kalau stat kita di nomor 1, maka akan rapel teman-teman ya. Kita back ke rumah, kemudian tekan kuis, kemudian jawab soalnya. Benar 50, soal kedua. Masih 50 teman-teman ya. Ketika menjawab benar, good night, maka 100. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini baru 1 game teman-teman, pilihan ganda, belum menjodohkan. Takutnya teman-teman nanti gagal paham. Bagaimana teman-teman? Nanti materinya. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Ini materinya, izin Ibu Moderator saya bagi, nanti teman-teman bisa perdalam ya. Ini Ya, lengkap. silakan Pak. Siap, saya bagikan di everyone ya. Everyone. Nanti setelah acara bisa ditonton teman-teman. Ini link Google Site-nya lengkap teman-teman materinya. Materinya lumayan cukup bagus ketika jadi pemateri di Samisanov. Ada template-nya teman-teman ya. Klik di materi ke-10 ini template-nya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal izin ke teman-teman Guru Nusantara untuk mendownload. Nanti dikasih di daftar referensinya teman-teman. Di sini ini teman-teman aplikasi teman-teman Guru Nusantara ketika pelatihan di Samisanov. Nanti teman-teman tinggal pergunakan, tinggal ganti isinya ya. Tetapi template-nya nanti usahakan karena punya teman Guru Nusantara. Nanti di ininya teman-teman, di penambahan menu utama ini kurang 1 teman-teman, yaitu referensi ya. Kita tambahkan referensi. Kita tambahkan referensi, kita copy saja. Supaya teman yang kita pakai template-nya tidak tersinggung teman-teman. Sini kita atur, kita kasih kecil 28 terlalu kecil, 40 oke. Ini kita geser sini supaya tidak terlalu dekat. Terus menu utama kita letakkan di bawah sebagai referensi. Oke, seperti ini. Kita tinggal bikin animasinya. Ya, kita tambahkan play. Kita buat hotspot teman-teman. Kita buat dulu referensinya di sini. Kita bikin lagi insert background. Kita bisa masukkan video teman-teman. Video penutup kita, closing bisa teman-teman buat dulu videonya. Kemudian teman-teman pilih videonya. Seperti ini. Tinggal nanti ya, tinggal diperbesar.
Kemudian kita tambahkan teks tadi, referensi. Tambahkan teks, kita tambahkan background biar cantik teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita kasih tulisan referensi. Ya, di sini tulis satu template guru Nusantara. Misalkan teman-teman ambil template tadi ya di halaman pelatihan tadi Saisanov. Kemudian referensi kedua, ini saya pakai buku Intan Pariwara. Buku Intan Pariwara. Bisa juga nanti ditambahkan di sini teman-teman sebelum nomor 1, tulis teman-teman creator, pembuat aplikasi ini siapa, misalkan Umar, sekolah di MADDI Lampu 1 Merauke. Terserah nanti biodatanya bagaimana, teman-teman bisa kreatif sendiri. Kemudian teman-teman bisa buat animasi berjalannya dengan ini, tetapi digelapkan dulu, di blok dulu teman-teman, biar agak besar, seperti ini, biar nanti animasinya bagus. Ya, seperti ini. Kita animasikan dia berjalan dari kiri ke kanan. Kita klik begini teman-teman, kemudian pilih animation. Teman-teman kalau mau menjalankan, teman-teman tinggal pilih yang animasi nih ya. Oke, kita tambahkan, kita add, kita play. Ini videonya. Kita klik, kita mainkan di sini videonya, play when browsing ya. Kita lihat hasilnya teman-teman. Kita hubungkan dulu, jangan sampai lupa. Ini referensi, ketika diklik referensi, kita kasih hotspot. Seperti ini. Kita klik interaction, kita touch, kita hubungkan ke halaman tadi. Halaman innovator ini, kita submit. Kita lihat hasilnya teman-teman. Kita klik quiz tadi yang sudah kita buat. Kita pilih salah, keluar jawaban salah. Kita pilih jawaban benar, akan muncul jawaban salah hilang. Kita lanjut soal kedua. Ketika jawab afternoon, salah, oh tidak muncul teman-teman, berarti harus ditambahkan ya. Kalau tidak muncul tadi berarti belum dibuat linknya. Ketika ini touch, oh ada 2, harus dihapus 1. Karena tadi habis copy teman-teman. Kita hapus semua saja biar nggak ada kesalahan. Kita touch, itu nggak enaknya kalau di copy teman-teman ya. Kalau di copy kita lupa menghapusnya, maka tidak akan muncul karena hasil kopian dari yang di awal tadi. Coba kita lihat hasilnya. Yang tusukannya pendek. Seperti ini. Mozzarella ya. Quiz. Kita jawab salah, muncul salah. Kita jawab benar, salah hilang gambarnya. Yang muncul gambar benar dan nilai bertambah. Kita lanjut soal kedua. Ya kan? Ketika jawab salah, maka kok tidak muncul teman-teman, berarti ada yang salah. Kita gambarnya kita hilangkan, navigasinya teman-teman. Ini navigasinya kita hilangkan supaya yang tadi itu ini teman-teman dihilangkan supaya berfungsi dengan baik teman-teman. Seperti ini. Kita coba lagi.
Kita play preview dari awal teman-teman ya. Kita lihat. Kita klik quiz. Kemudian klik salah, keluar salah, klik benar, maka akan keluar benar, nilai bertambah. Kemudian next, ketika diklik good afternoon, kenapa dia tidak mau? Ada yang salah di bahasa pemrogramannya, teman-teman. Berarti harus dilihat previewnya. Salah, di sini layarnya ini teman-teman kelihatan. Ketika diklik interaction, ini ketika di touch, maka yang muncul gambar salah, kemudian play animation, tambahkan. Oke, kita lihat. Ya, itu hasil di copy begitu teman-teman. Tidak enaknya kalau di copy. Kita hapus saja ini hotspotnya caranya. Kita buat hotspot baru teman-teman ya. Biar nanti tidak salah. Teman-teman buat hotspotnya, ulang. Seperti ini. Kemudian teman-teman arahkan ketika diklik ini, maka jawabannya, maka yang keluar akan ini, kemudian dimainkan, kemudian ditambah. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian ketika diklik malam, good night, maka yang keluar ini. Ya, kita buat hotspot dulu. Seperti ini, kita tempatkan di sini di B. Kita drag kecil lagi. Drag. Kemudian kita buat bahasa pemrogramannya, touch, kemudian kita pilih yang benar, kemudian play animation, kita tambahkan. Maka hasilnya akan kita lihat teman-teman. Sampai di sini jika ada pertanyaan boleh teman-teman menyelah. Takutnya waktu sudah habis. Ya, baik Pak. Di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Iwan. Tadi bertanya tentang... Sebentar Pak, saya lihat dulu. Siap Ibu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan aplikasi SAJ yang full, karena biasanya kan minta kode aktivasi ketika akan digunakan. Iya, benar sekali Ibu. Ya, izin jawab Ibu ya. Iya, silakan Pak. Saya kecilkan dulu teman-teman. Ini teman-teman bagi yang berminat untuk aplikasi SAK-nya, teman-teman bisa klik di sini Inosi. Ya. Di Google sini teman-teman, klik Inosi. Ya, tinggalin teman-teman diklik. Ini yang resmi teman-teman. Saya kasih perbesar dulu. Ya, ini teman-teman ada tombol link. Ini. Teman-teman silakan klik ya. Kita lihat di sini di aplikasinya SAK. Ini teman-teman bisa mendaftar menjadi anggota, boleh silakan. Ini produknya. Teman-teman klik produk. Seperti ini masih loading. Nanti teman-teman akan diarahkan ke pembayarannya secara langsung. Ini produk SAK. Kita karena tenaga pendidik teman-teman, kita pilih yang ini teman-teman. Kita pilih yang SAK ini teman-teman ya. Ini harga khusus kemerdekaan teman-teman. Ya, saya lupa, mohon maaf. Biasanya untuk Pak Guru tadi yang bertanya, itu lisensinya sekali Pak dipakai selamanya. Bapak bisa wariskan ke anak didiknya atau ke anak Bapak sendiri. Dengan cara klik ini Pak, harga khusus ini Pak. Biasanya Pak, saya beli dulu itu kalau harga normal Rp1.900.000 Pak. Itu ya, itu untuk dipakai selamanya. Bapak bisa
Bapak bisa wariskan ke anak Bapak, ke anak didik Bapak sebagai penghargaan karena menangkan juara misalkan. Nah, tetapi sekarang lihat Pak, ada diskon memperingati Hari Kemerdekaan kita Pak, 1.350.000 Bapak ya. Ada diskon 1.350.000. Jadi Bapak silakan kalau mau mendaftar tinggal klik saja ini. Tetapi kalau nanti Bapak membeli di saya dapat diskon 50 ya. Jadi 1.300.000 di saya. Kalau yang di resmi ini 1.350.000. Kalau Bapak nanti inbox saya, nanti saya kasih harga 1.300.000 Pak. Itu nanti Bapak bisa pergunakan selamanya. Nanti Bapak akan dikirim email sebagai usernya Pak. Sebagai user ketika Bapak download tadi itu, download aplikasinya yang saya link tadi itu, Bapak klik, maka nanti akan diminta kode untuk login. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum ada uang, tidak masalah Bapak Ibu bisa klik yang trial dulu. Tetapi dalam jangka 1 bulan Bapak Ibu ya, dengan cara mengkosongkan kodenya, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi email Bapak Ibu, kemudian klik trial ya. Sampai di sini bisa dipahami Ibu? Halo? Saya kira cukup jelas untuk masalah aktivasi akun SAC-nya. Selanjutnya ini Pak, pertanyaan yang sama dari Ibu Dwi Puspitasari dan Ibu Sanawia. Ini tentang bagaimana kalau misalnya game yang akan dibuat itu soal matematika dan kimia. Akan biasanya matematika dan kimia itu banyak menggunakan simbol-simbol khusus. Apakah karakter tersebut juga bisa langsung tersedia di sini? Terima kasih Pak. Itu. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Guru. Ini Ibu Guru, nanti Ibu Guru kan punya PPT-nya itu ya. Punya PPT-nya, Ibu Guru convert seperti yang saya lakukan ini. Jadi apapun rumusnya yang di matematika, selama Ibu buat bahan pembelajarannya, Ibu tinggal convert menjadi JPEG, kemudian Ibu convert akan hasilnya seperti ini, Bu. Sama persis dengan materi PPT. Nanti tinggal gamenya dikasih hotspot, kita link-linkkan jawabannya dan soalnya supaya terkoneksi, terbaca oleh aplikasi smart. Begitu, Ibu. Halo, Ibu. Ya. Ya, jadi bisa Ibu, simbol-simbolnya bisa selama Ibu Guru tadi ada PPT-nya. Nanti PPT-nya tinggal di convert menjadi JPEG seperti yang saya lakukan ini, Ibu. Jadi dia akan keluar. Nanti soalnya tinggal dikasih hotspot saja. Apakah soal yang itu yang benar atau yang salah, nanti dikondisikan seperti bahasa logika tadi, Ibu. Begitu, Ibu. Ya, jadi saya kira tidak masalah ya untuk mapel matematika dan kimia yang banyak karakternya itu tetap masih bisa disiasati dengan tadi membuat di PowerPoint-nya terlebih dahulu. Benar sekali. Kemudian di sini Pak, karena kita terbatas oleh waktu dan saya lihat masih ada beberapa pertanyaan, saya pilih 2 ya. Jadi ada lagi nih Pak. Misalnya SAC ini sudah selesai dan sudah dibagikan ke siswa. Apabila ingin diperbaiki atau ada tambahan atau ada hal yang ingin dikurangi, apakah masih bisa diedit kembali? Pertanyaan yang membuat saya bingung. Ya, pertanyaan yang bagus, Ibu. Jadi begini, Ibu. Nanti ini kan kita simpan ini. Kita simpan begini misalkan ya. Kita save. Nah, kita kasih nama. Kita kasih nama bahan sak. Edukasi pare-pare. Seperti ini, Bu. Kemudian kita mau tempatkan di aplikasi kita. Jangan lupa, saya kebiasaan saya taruh di tempat pembuatan sak, Ibu. Nah, seperti ini kita simpan. Nanti sewaktu-waktu ketika kita mau mengedit, bisa Ibu, kita tinggal buka file tadi. Misalkan seperti ini ya. Bapak Ibu masuk di opening. Kemudian klik open, kemudian Bapak Ibu pilih. Nah ini, seperti ini. Klik, saya mau edit game saya, mau ikut
Iya Ibu, Bapak Ibu saya lupa ada info dari portal Rumah Belajar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau ikut game edukasi, silakan Ibu daftar di portal Rumah Belajar, hadiahnya puluhan juta Ibu. Ibu menang bisa nanti beli sak ini. Ya, caranya begini Ibu, klik filenya, kemudian open. Setelah di open, maka nanti akan muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini akan muncul yang akan kita edit. Jadi tergantung nanti kita tinggal edit. Ini yang untuk game drag Bapak Ibu. Yang di drag. Jadi kita tinggal edit sesuai kebutuhan. Jadi bisa Ibu. Yang penting disimpan. Ya, jadi meskipun sudah digunakan itu masih tetap bisa diedit ya. Bisa Ibu, jangan khawatir. Bisa Bu. Satu pertanyaan lagi Pak. Siap Ibu. Iya, ini yang terakhir. Bagaimana untuk memunculkan kontrol bar ketika memutar video itu sudah diekspor? Ini apa ya? Pertanyaan yang bagus Ibu. Coba. Ada juga ini pertanyaan keduanya Pak. Apakah layar di SAC itu bisa disetting scroll screen kalau kita menggunakan layar portrait? Siap Ibu. Yang pertama dulu Ibu ya. Iya, silakan yang pertama dulu. Teman-teman, selama kita menyimpan bahan ajar kita untuk menampilkan video bumper kita, itu Bapak Ibu nanti setelah selesai baru diekspor Bapak Ibu ya. Sebentar untuk penutupan mengakhiri kegiatan kita, saya akan demokan mengekspornya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang sudah saya ekspor ya. Ini APK jadi Bapak Ibu. Ini yang bisa ini yang berbentuk APK Bapak Ibu. Jadi ini nanti yang di-upload ke Drive Bapak Ibu ya. Upload ke Drive, kemudian Bapak Ibu kirim linknya, anak-anak tinggal download di HP mereka. Tetapi yang tidak senang menggunakan HP, Bapak Ibu bisa ekstrak menjadi laptop Bapak Ibu, menjadi desktop, maksud saya bisa diputar di laptop seperti ini. Ini Bapak ada berbentuk video Bapak, jadi dia tampil seperti tadi yang saya demokan. Ketika kita klik 2 kali, maka ini layarnya sudah otomatis Bapak. Jadi videonya otomatis tanpa saya klik, dia berjalan otomatis sesuai dengan settingan kita Bapak. Ini yang hasil Bapak Ibu, hasil SAK yang sudah diekspor ke dalam bentuk desktop ataupun komputer. Jadi dia otomatis nanti akan terputar sendiri di komputer Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di play, maka akan berjalan. Tinggal lessonnya, belajar. Semuanya tinggal di input Bapak Ibu. Saya lupa tadi mendemokan insert lagu seperti ini bisa Bapak Ibu. Tinggal lanjut seperti ini. Bisa Bapak Ibu. Jadi sangat memungkinkan Ibu. Bisa sekali. Itu yang pertanyaan pertama Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, ketika kita menginginkan hasil kita itu landscape atau potret, itu tergantung di awal Bapak. Tergantung di awal dalam arti ketika kita masuk pertama kali, ketika kita memasukkan email tadi itu Bapak, kita memasukkan dalam bentuk pilihannya itu apakah dia potret ataukah landscape, tergantung kita Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menguploadnya di sini Bapak Ibu, tetapi saya harus keluar dulu Bapak Ibu. Harus keluar dari sini karena kalau sudah begini tidak bisa lagi kita menunjukkan potret Bapak Ibu ya di awal-awal atau file yang berbentuk potret itu bisa. Jadi tergantung settingan awal Ibu. Begitu Ibu. Iya, jadi sebelum membuka aplikasi tadi dan memulai pengeditan itu sudah ada pilihan landscape atau potretnya ya Pak. Jadi benar sekali Bu. Bergantung dari awal.
Ya, demikian pemaparan Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya melalui aplikasi ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menghadirkan atau menghasilkan media pembelajaran yang betul-betul menjadi kebutuhan siswa kita. Amin. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Bapak pemateri untuk close statement terkait kegiatan kita pada hari ini. Iya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Karena tak terasa di Merauke sudah tarhim ini Ibu. Sudah tarhim maghrib. Jadi kesimpulannya teman-teman untuk menyikapi tadi tantangan dari Bapak kasih kita yang luar biasa, Bapak Penmat, Bapak Saiful. Bapak Ibu silakan nanti diekspor di sini ya, klik opening di sini. Nanti Bapak Ibu silakan pilih apakah nanti diekspor dalam bentuk Android, tinggal klik Android, kasih nama judul aplikasinya apa, kasih ganti gambarnya, submit, maka akan jadi Bapak Ibu. Kemudian berbentuk desktop, Bapak Ibu silakan pilih ini yang tengah X, kemudian kalau online Bapak Ibu silakan pilih HTML. Jadi kesimpulannya marilah kita pergunakan aplikasi yang sederhana ini Bapak Ibu tanpa bahasa pemrograman, bisa diekspor ke dalam Android, bisa ke dalam komputer, bisa juga diekspor ke dalam bentuk HTML atau secara online. Mungkin itu Ibu penutup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita. Selanjutnya akan ada